Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Rapiu di siang yang cerah ini. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran setelah beraktivitas tadi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang 4 tantangan atau musuh dalam berternak bebek petelur. Mari kita rangkum satu persatu. Oke, yang pertama yaitu diri sendiri, yaitu sok tahu. Jadi dalam berternak bebek petelur ini kita nggak boleh istilahnya kita sok mengerti atas beternak diri sendiri tanpa ada relasi, tanpa ada belajar ataupun sharing-sharing terhadap teman-teman. Jadi kalau sistem berternak bebek merasa diri kita bisa tanpa ada sharing, itu akan membawa kehancuran dalam berternak bebek telur, karena posisi masih banyak pelajaran yang harus kita simak dalam berternak bebek telur ini. Jadi kalau kita beternak bebek petelur, yaitu sistem sendiri tanpa ada belajar, tanpa ada pendidikan, kadang itu kebiasaan kita sebagai peternak bebek telur ini asal beli tanpa ada sharing teman yang ahli, itu bisa mengakibatkan fatal, yaitu bisa mengakibatkan kegagalan dalam beternak bebek telur. Karena sifat kita yang ego, yaitu merasa kita pintar padahal kita belum pernah belajar, itulah yang bisa mengakibatkan kegagalan dalam berternak bebek telur. Jadi intinya kita nggak boleh berternak bebek telur ini mandiri ataupun tanpa ada relasi dari kawan ataupun ahli. Harus ada istilahnya, sebelum kita beternak harus sharing kepada yang ahli mana sistem yang benar. Dan yang kedua yaitu penyakit. Nah, tantangan kita ini dalam beternak bebek telur itu tak lepas dari penyakit. Jadi intinya kalau bebek kita udah terserang penyakit, kalau nggak cepat kita tangani, maka produksivitas dari bebek petelur itu sendiri akan menurun. Makanya kita harus betul-betul menjaga dan memperhatikan ternak kita, yaitu dari segi tempat maupun kandang harus kita bersihkan, dari segi lingkungan sekitar. Makanya persiapan kandang itu harus betul-betul sesuai dengan posisi bebek, ukuran kandangnya luas dan lebar, skalanya harus pas, jangan sampai kesempitan. Itu bisa mengakibatkan dampak dari virus bebek itu sendiri dan mengakibatkan penyakit. Jadi itulah yang harus kita waspadai, penyakit dari bebek itu sendiri. Memang bebek ini dari segi kualitas fisik lebih handal dari unggas yang lain, seperti ayam misalnya. Cuma bagaimanapun kita harus teliti memperhatikan bagaimana keadaan ternak kita. Dan yang keempat yaitu yang ketiga yaitu harga pakan. Nah, jadi para peternak bebek petelur banyak mengeluhkan masalah harga pakan, posisi pakan apa yang harus kita laksanakan, yang kita racik. Jadi itu udah umum terkendala para peternak
Apalagi di tahun 2022 ini harga pakan sangat melambung, mengakibatkan peternak bebek telur resah. Jadi kalau nggak pandai-pandai kita dalam merawat dan mengatur strategi pakan, kita jadi istilahnya merasa kaget. Karena apalagi pakan jadi sekarang itu persa itu udah hampir mencapai Rp405.000. Jadi dalam beternak bebek ini banyak orang mengeluhkan, apa bisa kena ini masalah harga pakan tinggi. Mungkin kalau istilahnya orang berpikiran istilahnya mencari besar terus, ya mungkin nggak ada orang beternak bebek telur. Intinya kita kan ada pasang surut, di saat besar, di saat kecil penghasilan kita. Intinya kita harus saling menyayangi peternak bebek petelur itu sendiri. Makanya kalau sistem saya ini, intinya bebek ini kalau udah makan, udah tenang juga pikiran awak. Jadi itulah musuh kita dalam beternak bebek telur, yaitu harga pakan itu tetap naik, ya kan, entah turunnya entah kapan. Mungkin kalau dari strategi pakan ini nggak mungkin turun, karena kualitas itu dijaga sama pabrik, sama ahlinya. Mungkin bisa saja diturunkan, tapi kualitas pakan itu turun, kita juga yang rugi. Jadi intinya walaupun harga pakan tinggi, bebek itu masih bisa menutupi untuk pembelian pakan. Yang penting kalau bisa orang istilahnya dia masalah pakan ini sok meracik sendiri. Jadi kalau sistem nutrisi ini memang betul-betul, kalau enggak betul-betul kita tahu, lebih baik kita beli pakan jadi. Karena kalau pakan racik ini kan takaran nutrisi protein itu kadarnya harus pas. Jadi yang keempat ini lebih apa lagi, jadi kendala para peternak juga, yaitu masalah harga jual telur. Nah, jadi harga jual telur ini pun pasang surut juga. Jadi saat ini harga telur ini udah menaik karena posisi bebek dari sawah itu udah nggak ada, istilahnya udah turun ladang. Jadi bisa terjangkau. Yang jelas pada saat ini harga telur udah lebih dari 2.000. Makanya kalau walaupun harga pakan mahal, bebek ini masih bisa menanggulangi untuk membeli pakan. Bahkan kita dikasih sisa. Jadi banyak orang beternak bebek telur, pakan mahal, harga telur murah. Jadi itulah liku-liku dalam beternak bebek petelur. Jadi kesimpulannya, dalam beternak kita pasti ada tantangan, ada resiko. Kembali dari awal, kembali juga dasarnya dari tadi. Jadi kesimpulannya, dalam beternak bebek petelur ini kita harus betul-betul punya niat yang tulus, menyayangi apa yang kita ternak, ikhlas. Jadi intinya sebetulnya kalau beternak bebek telur ini, kalau kita ikuti aturan-aturannya pasti berhasil. Kadang kan kita seperti yang pertama tadi, yaitu sok mengerti atas diri sendiri. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.